Hai adik-adik, bagaimana kabar kalian hari ini? Kali ini kita akan belajar ilmu pengetahuan alam. Coba perhatikan pohon-pohon yang ada di sekitarmu. Bagaimana bentuk daunnya? Apakah setiap pohon memiliki bentuk daun sama? Wah, tanaman padi kita subur ya. Dik-dik, coba lihat, sawahnya kelihatan hijau. Iya kak, hijau. Oh iya, Bapak hampir lupa. Bapak harus memotong daun pisang dulu. Ibumu mau bikin pepes ikan di rumah. Ayo, siapa yang mau bantu Bapak? Asik pepes ikan, ayo kak. Kalau ini gunanya untuk apa, Pak? Oh, pelepah daun pisang ini bisa kamu pakai untuk mainan. Tolong Andi, bantu Bapak bawakan daun pisangnya. Adik-adik, dari tayangan tadi kita akan belajar tentang jenis daun. Ada yang memiliki bagian daun lengkap, ada yang tidak. Ayo kita lihat lagi. Bagian daun lengkap memiliki bagian 1. Tulang daun, 2. Helai daun, 3. Tangkai daun, 4. Pelepah daun. Daun pisang memiliki pelepah daun, tangkai daun, tulang daun, dan helai daun. Daun tidak lengkap adalah daun yang hanya tersusun atas 1 atau 2 bagian saja. Daun jagung, daun mangga, dan daun padi adalah contoh daun yang tidak memiliki bagian daun yang sempurna. Daun pisang memiliki pelepah daun, tangkai daun, tulang daun, dan helai daun. Satu, anak panah pada gambar ini disebut A. Tulang daun, B. Helai daun,
C. Tangkai daun. D. Pelepah daun. Jawabannya adalah D. Pelepah daun. Bagaimana adik-adik? Kalian sudah paham? Ini daun apa, Pak? Oh, itu namanya daun sirih. Daun-daun ini berbeda-beda bentuknya ya, Pak? Daun singkong bentuknya juga berbeda. Banyak tanaman yang bentuk daunnya berbeda-beda. Ayo, kita pulang sekarang. Bu, ini daun pisangnya. Terima kasih nak, nanti ibu bikin pepes ikan yang sedap sekali. Ore, aku 2, kamu 1. Aku juga, Bu. Kamu 1, kemarin udah 2. Sudah, dasar ribut. Ayo kita masuk ke dalam. Tadi adik-adik sudah melihat tayangan tentang bagian-bagian daun. Mari kita amati pepohonan berikut ini. Daun mangga, daun nangka, daun rambutan, daun jambu, daun singkong, daun pepaya, daun kapas, daun genjer, daun sirih, daun jagung. Bagaimana bentuk-bentuk tulang daunnya? Bentuk tulang daun pada tumbuhan ada 4. Tulang daun menyirip, tulang daun melengkung, tulang daun menjari, tulang daun sejajar. Adik-adik sudah paham tentang jenis tulang daun berdasarkan bentuknya? Agar kalian lebih jelas lagi, mari kita ulang sekali lagi. Tulang daun 1. Menyirip daun mangga, daun rambutan, daun nangka. 2. Menjari daun singkong, daun pepaya. 3. Melengkung daun genjer, daun sirih. 4. Sejajar daun padi, daun pandan. Satu, gambar di atas bentuk daun yang A. Menyirip, B. Menjari, C. Melengkung, D. Sejajar. Jawabannya adalah
B. Menjaring. 2. Gambar di atas bentuk daun yang A. Menjari, B. Menyirik, C. Melengkung, D. Sejajar. Jawabannya adalah C. Melengkung. Sekarang kalian pasti sudah paham. Itu tadi jenis daun berdasarkan bentuk tulang daunnya. Tadi adik-adik sudah belajar tentang bentuk dan jenis daun. Sekarang kita akan mempelajari fungsi daun bagi tumbuhan. Di dalam daun terjadi proses pembuatan makanan atau fotosintesis. Pemasakan makanan ini untuk proses hidupnya, dan kalau lebih disimpan. Proses fotosintesis meliputi tanaman mengisap karbon dioksida dan air dengan bantuan sinar matahari diolah di daun hingga menghasilkan gula dan oksigen yang diperlukan tanaman untuk proses pertumbuhannya. Di permukaan terdapat mulut daun atau stomata. Melalui stomata, pertukaran gas terjadi. Daun mengambil karbon dioksida dari udara dan melepas oksigen ke udara. Pernafasan pada tumbuhan adalah proses diserapnya karbon dioksida yang masuk melalui mulut daun atau stomata. Dengan bantuan sinar matahari, diolah di dalam stomata tersebut dan dikeluarkan kembali melalui stomata menjadi oksigen. Proses kehilangan air dalam bentuk uap air dari jaringan tumbuhan melalui stomata. Penguapan pada tumbuhan adalah jaringan tumbuhan menyerap kelebihan air dalam tanah, lalu mengeluarkannya melalui stomata dalam bentuk uap air. Bagaimana? Apakah kalian sudah paham? Agar adik-adik lebih paham lagi, kita ulang sekali lagi ya. Di dalam daun terjadi proses pembuatan makanan atau fotosintesis. Pemasakan makanan ini untuk
untuk proses hidupnya. Dan kalau lebih, disimpan. Proses fotosintesis meliputi tanaman mengisap karbon dioksida dan air dengan bantuan sinar matahari, diolah di daun hingga menghasilkan gula dan oksigen yang diperlukan tanaman untuk proses pertumbuhannya. Di permukaan terdapat mulut daun atau stomata. Melalui stomata, pertukaran gas terjadi. Daun mengambil karbon dioksida dari udara dan melepas oksigen ke udara. Pernafasan pada tumbuhan adalah proses diserapnya karbon dioksida yang masuk melalui mulut daun atau stomata. Dengan bantuan sinar matahari, diolah di dalam stomata tersebut dan dikeluarkan kembali melalui stomata menjadi oksigen. Proses kehilangan air dalam bentuk uap air dari jaringan tumbuhan melalui stomata. Penguapan pada tumbuhan adalah jaringan tumbuhan menyerap kelebihan air dalam tanah, lalu mengeluarkannya melalui stomata dalam bentuk uap air. Satu, berikut ini fungsi dari daun pada tumbuhan adalah: A. Tumbuhnya cabang. B. Menyimpan air. C. Pembuatan makanan. D. Hiasan. Jawabannya adalah C. Pembuatan makanan. Adik-adik, sampai di sini dulu belajar kita hari ini. Sampai jumpa.